Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hazmi dari Ekonomi Mikro Islam kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan membandingkan dua buah jurnal yang berkaitan dengan produksi dalam Islam. Jurnal pertama berjudul Faktor-faktor Produksi dan Konsep Kepemilikan. Jurnal 2 berjudul Konsep Produksi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal pertama ditulis oleh Muhdi Khalil. Dia adalah seorang dosen ekonomi syariah STIA Alma-Ata Yogyakarta. Jurnal ini merupakan edisi yang kedua yang terdiri atas 7 halaman. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2009 oleh penerbit e-jurnal almaata.ac.id. Abstrak secara singkat menjelaskan tentang teori dan praktik ekonomi yang memfokuskan kepada produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam bukan hanya faktor peningkatan pendapatan dari segi uang saja, tetapi juga perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan secara maksimal dengan mempertimbangkan perintah-perintah Islam. Pendahuluan. Kajian ini ditulis dengan tujuan memahami isi buku dari seorang ekonom Islam, yaitu Abdul Manan, yang berisi tentang faktor-faktor produksi dan kepemilikan dalam ekonomi Islam yang terdapat dalam bukunya Islamic Economic Theory and Practice. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, prinsip produksi. Prinsip produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria subjektif dan objektif. Kriteria objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan, sedangkan kriteria subjektif dapat dilihat dari segi etika ekonomi atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Islam mengambil segala langkah yang rasional dalam mengurangi perbedaan akibat terpusatnya kekuasaan berproduksi pada beberapa golongan saja. Di antaranya, 1. Menjalankan sistem perpajakan progresif terhadap pendapatan. 2. Dikenakan pajak warisan dengan perbandingan progresif. 3. Distribusi hasil pajak dari golongan kaya kepada golongan miskin. Yang kedua adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama itu tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang dapat habis. Oleh karenanya, pemborosan dalam pemakaian tanah tidak diperbolehkan. Negara dapat membuat peraturan yang menjamin bahwa pemanfaatan tanah digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai kepentingan masyarakat. 2. Tenaga kerja. Buruh bukanlah jumlah atau jasa abstrak yang dijual kepada pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh wajib bertanggung jawab secara moral dan sosial. Dalam Islam, buruh memiliki arti yang luas karena memandang jasa buruh di luar batas-batas keuangan, seperti hak kesehatan, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, modal. Dalam Islam, modal bukanlah sebagai faktor produksi pokok. Biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang dalam kerangka Islami. Modal harus jauh dari bunga. Bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. 4. Organisasi. Organisasi muncul sebagai faktor produksi karena dianggap penting dalam sebuah analisis ekonomi, terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau yang bukan manusia. Kesimpulan dari jurnal pertama, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan. Perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya meningkatkan pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dengan memperhatikan syariat-syariat Islam. Oke, selanjutnya jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul tentang konsep produksi dalam perspektif ekonomi syariah, yang terdiri atas 11 halaman yang ditulis oleh Amiruddin Qadir sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan Ilmu Ekonomi. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal UIN Alauddin.ac.id pada tahun 2014. Selanjutnya, abstrak. Produksi adalah usaha untuk menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia di dunia. Input dan output produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam. Seperti di jurnal 1, lagi-lagi di jurnal ini ditegaskan
bahwa produksi harus sesuai dengan kriteria objektif dan subjektif. Jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Selanjutnya pendahuluan. Kajian ini ditulis dengan tujuan memahami persoalan bagaimana konsep produksi dalam perspektif Islam. Dalam jurnal ini juga dijelaskan permasalahan dalam produksi yang telah menyalahi tujuan, seperti untuk pamer atau keangkuhan. Semua faktor ini memainkan peran dalam menentukan lahiriah konkret dari kebutuhan fisiologik manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah usaha menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia di dunia. Seorang muslim yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dianggap lebih saleh dibanding orang yang terus-menerus beribadah tapi menggantungkan hidupnya pada orang lain. Imam Al-Ghazali menganggap produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai fardu kifayah. Menurut Yusuf Qaradawi, ada 4 tujuan produksi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua untuk kemaslahatan keluarga, yang ketiga kemaslahatan masyarakat, yang keempat untuk membangun dan memakmurkan bumi. Pada intinya produksi wajib dilakukan dalam Islam dengan proporsi yang sesuai dan dengan mematuhi norma atau etika yang baik. Yang kedua, fungsi produksi Islam. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Bumi adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola sumber daya secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Segala macam kegiatan ekonomi tanpa peningkatan utility atau nilai guna sumber daya tidak disukai oleh Islam. Yang terakhir, kesimpulan dari jurnal 2 ini adalah produksi merupakan sebuah proses yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsipil bagi kelangsungan peradaban manusia di bumi. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai fardu kifayah. Dalam produksi, prinsip fundamental harus selalu diperhatikan, yaitu kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya kita akan membandingkan dua buku jurnal ini. Ini perbandingannya. Langsung saja kita ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal pertama, memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, isi pembahasannya langsung tertuju kepada poin-poin inti. Kekurangan jurnal pertama, isi pembahasan kurang maksimal. Kelebihan di jurnal kedua, jurnal ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, banyak memakai sumber dari ahli-ahli ekonomi Islam. Dan kekurangannya yaitu terlalu banyak kalimat untuk mencapai poin inti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.